Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai kekuatan belief yang ternyata sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Bahkan kebanyakan para dukun itu menggunakan teknik jimat atau rajah-rajah tertentu yang digunakan untuk membooster keyakinan kita atau belief kita untuk menarik sesuatu yang kita inginkan. Misalkan menarik jodoh, menarik rezeki, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya pasti mengenal istilah jimat ya. Dimanapun Anda berada, tentunya kalau orang Indonesia pasti mengenal yang namanya jimat. Karena jimat ini sesungguhnya adalah suatu teknik untuk manipulasi belief itu sendiri. Atau bisa dikatakan suatu teknik untuk mengakali pikiran bawah sadar ya. Artinya apa? Secara sadar kita seringkali tidak mengkritisi kalau jimat itu sakti ataupun tidak. Jimat itu punya kekuatan ataukah tidak. Tetapi kita seringkali mendapatkan sebuah doktrin atau mendapatkan sebuah masukan, sugesti dari orang-orang tertentu yang punya kekuatan spiritual tinggi. Misalkan seorang kiai, seorang ulama, dukun, dan lain sebagainya yang mengatakan bahwasanya jimat ini memiliki sebuah kekuatan yang bila mana jika dimiliki oleh seseorang maka bisa mengabulkan hajatnya, seperti itu. Nah, tetapi kebanyakan kalau para ulama kiai tidak sih ya, kebanyakan adalah para dukun itu sendiri yang sering menggunakan jimat. Nah, kembali ke pokok pembahasan bahwasannya jimat ini sesungguhnya adalah suatu teknik untuk membooster belief kita sendiri ya. Kalau saya pribadi sebagai praktisi NLP tidak percaya juga bahwasanya jimat itu memiliki sebuah kekuatan. Entah Anda bagaimana ya, itu terserah Anda dan terserah saya juga. Terus begini, terlepas hal ini dari hukum agama ya, kita akan bahas di video yang lain. Tetapi kali ini saya akan membahasnya dari segi belief, dari segi ilmu Neuro-Linguistic Programming yang ternyata ada hubungannya dengan keyakinan kita atau belief kita, sehingga apapun pekerjaan, aktivitas, atau usaha yang kita lakukan, kalau disertai dengan belief yang kuat untuk mencapainya, itu akan tercapai atau itu akan terwujud sesuai dengan apa yang kita yakini tersebut. Nah, jimat itu sesungguhnya adalah suatu teknik agar kita lebih meyakini sesuatu. Seolah-olah fungsinya jimat ini kita sedang di booster ya. Kita sedang di booster keyakinannya supaya kita lebih meyakini apa yang kita usahakan tersebut. Misalkan kalau kita mencari jodoh, kita minta jimat dari seorang dukun agar usaha kita mencari pasangan itu lancar. Maka kalau kita yakin sepenuh hati, setelah kita dikasih jimat atau sesuatu gitu ya dari dukun, maka kita lebih yakin terhadap usaha-usaha yang kita lakukan. Maka keyakinan ini itu bisa berefek pada perilaku kita, pada vibrasi diri kita, sehingga kemungkinan potensi untuk mendapatkan jodoh tersebut jauh lebih cepat, begitu. Termasuk pula kalau kita seorang pengusaha ya, misalkan ingin sukses ya, ingin dagangannya lancar dan lain sebagainya, maka kita pergi ke dukun meminta doa-doa atau kita meminta sebuah rajah-rajah, sebuah jimat tertentu yang konon katanya kalau memiliki jimat ini kita lebih karismatik ya, jualan kita lebih laris dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya itu hanyalah membooster keyakinan kita sendiri, sehingga dari keyakinan yang kuat ini terhadap usaha yang kita lakukan akan berefek pada tindakan kita, berefek pada pola pikir kita, berefek pada ucapan yang kita sampaikan kepada seseorang ataupun kepada diri sendiri. Sehingga hal inilah yang akan menjadikan program secara bawah sadar secara otomatis, di mana program secara bawah sadar ini mengatakan saya pasti berhasil, saya pasti sukses untuk menjalankan sebuah bisnis, atau saya pasti sukses untuk menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, seperti itu. Nah, terlepas dari apakah jimat ini benar-benar memiliki kekuatan asli ataukah cuma bohongan semata ya, kalau saya pribadi itu lebih condong meyakini bahwasanya kekuatan sesungguhnya itu pada diri kita sendiri, pada belief kita sendiri. Yang katakanlah kalau kita tanpa jimat itu kita kurang yakin dengan potensi diri sendiri. Kemudian kalau dikasih jimat, dikasih mantra-mantra gitu atau sesuatu yang dari seorang tokoh dukun misalkan, kita jadi lebih yakin. Nah, sebenarnya
Kalau kita pikir lebih jauh, ya sesungguhnya jimat ini adalah suatu manipulasi diri kita sendiri. Kita nggak yakin dengan potensi diri kita sendiri yang sudah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahkan secara hukum agama ya, kalau kita meyakini dalam agama Islam sendiri juga melarang percaya sama jimat dan lain sebagainya itu. Kenapa? Karena itu bisa berpotensi kemusyrikan atau mempercayai kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena secara totalitas sesungguhnya keberhasilan kita adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kekuatan jimat itu sendiri. Sehingga hal ini matching sebetulnya kalau dalam NLP ya. Kita nggak butuh jimat semacam itu, bahkan kita bisa menggunakan jimat sendiri asalkan kita tidak berpengaruh atau melekatkan keyakinan kita kepada si jimat ini kalau jimat inilah yang membawa keberuntungan atau jimat inilah yang menyebabkan saya sukses. Tidak, tetapi kita lebih untuk memancing potensi diri sehingga lebih yakin, belief kita lebih mumpuni, yang menjadikan kita lebih optimis untuk memberdayakan diri. Sehingga fungsi dari sekedar jimat yang kita buat itu hanyalah sekedar untuk menstimulasi saja dari potensi diri kita. Nah, sesungguhnya hal ini juga nggak perlu ya. Kalau kita sudah meyakini secara totalitas bahwa saya mampu, saya punya potensi yang bisa diandalkan, saya percaya diri, maka saya pasti bisa untuk mencapai sesuatu ya, meskipun tanpa jimat. Nah, ironisnya masyarakat zaman sekarang masih banyak yang tidak mengetahui potensi dirinya sendiri yang luar biasa dahsyat. Padahal potensi ini itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka hal ini sangat penting untuk kita berdayakan potensi diri itu tanpa melalui embel-embel jimat dan lain sebagainya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwasanya jimat ataupun sejenisnya itu sesungguhnya adalah teknik untuk membooster keyakinan kita sendiri atau membooster belief kita sehingga kita lebih percaya diri, lebih optimis, lebih mampu untuk memberdayakan diri sehingga lebih mudah tercapai apa yang kita inginkan. Dan kalau kita sudah memiliki potensi diri yang kuat, sebetulnya kita nggak perlu yang namanya jimat itu, hanya bagi orang yang tidak tahu saja gitu. Kenapa? Karena kita punya dua kekuatan besar. Yang pertama kekuatan Tuhan itu sendiri, yang kedua adalah kekuatan yang diberikan kepada kita. Bahwasanya kita sendiri adalah wakil Tuhan di muka bumi dan tentunya juga dibekali potensi-potensi yang luar biasa. Maka kalau potensi ini kita perlakukan dengan sebaik mungkin, kita gunakan, kita maksimalkan untuk kehidupan kita, maka pasti apapun yang kita inginkan bisa tercapai dengan mudah atau tercapai dengan keberhasilan yang gemilang. Karena dalam asumsi NLP sendiri ada yang mengatakan bahwasanya kita ini sudah memiliki sumber daya dalam diri yang kita butuhkan untuk mencapai sebuah keberhasilan atau mencapai apapun yang kita inginkan. Sesungguhnya potensi ini sudah ditanam di dalam diri kita, ya, tepatnya di pikiran bawah sadar. Nah, pertanyaannya adalah kita bisa menggunakannya atau tidak? Kita bisa menggalinya atau tidak? Nah, oleh sebab inilah terkadang seseorang itu butuh yang namanya jimat, butuh yang namanya raja-raja, butuh yang namanya support dari orang lain sehingga kita melupakan potensi diri sendiri. Nah, sedangkan kalau kita ini betul-betul bisa menguasai diri sendiri, menjadi self mastery, maka tentu kita nggak butuh yang namanya jimat. Bahkan kita nggak butuh yang namanya support dari orang. Kenapa? Karena kita sudah bisa mensupport diri sendiri. Kita bisa memotivasi diri sendiri sehingga kita bisa menggali potensi, mengeksplorasi, dan menggunakan semaksimal mungkin potensi yang kita miliki. Begitu. Terlebih kalau kita ini orang beragama, pastinya juga bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengendaki dan mengizinkan kita berhasil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menggali dan memaksimalkan potensi diri kita sendiri? Sebetulnya hal ini cukup mudah. Kita harus bisa menjadi self mastery atau menguasai diri sendiri. Tekniknya itu kita harus bisa mengcoach diri sendiri atau kita memandu diri sendiri, meyakinkan diri sendiri menjadi orang yang optimis, menjadi orang yang percaya diri, ya, menjadi orang yang sanggup untuk melakukan apapun demi keberhasilan dan kesuksesannya itu. Dengan cara gimana? Nomor satu, tekankan bahwasanya diri kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita sebagai manusia punya potensi-potensi yang diberikan kepada kita, ya,
di mana hal itu adalah bekal kehidupan kita di dunia ini. Sehingga nggak mungkin kita lahir di dunia ini dijamin gagal, tidak, tetapi justru kita lahir di dunia ini dijamin untuk keberhasilannya oleh Tuhan itu sendiri. Bila mana kita menggunakan potensi yang sudah diberikan itu. Tetapi kalau kita tidak menggunakan potensi yang diberikan tersebut, maka kemungkinan kita akan gagal. Maka kita perlu jimat-jimat dan lain sebagainya itu. Padahal sesungguhnya hal itu tidak perlu, tidak kita butuhkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Anda tanyakan kepada diri sendiri, apa tepatnya potensi atau sumber daya yang saya miliki untuk mencapai keberhasilan yang saya inginkan? Nah, jadi itu pertanyaannya ya. Apa tepatnya potensi yang saya miliki atau sumber daya yang saya miliki untuk mencapai apa yang saya inginkan di bidang ini? Nah, tentunya setiap orang akan menemukan potensi atau sumber daya yang dia butuhkan di dalam dirinya sendiri itu. Nah, potensi apa kira-kira yang akan dia temukan? Nomor satu yang paling sering ditemukan pertama kali adalah rasa percaya diri. Rasa yakin bahwasanya diri sendiri ini layak untuk berhasil, layak untuk mencapai apa yang diinginkannya itu. Nah, rasa kelayakan inilah potensi atau sumber daya dalam diri kita yang merupakan bekal yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita. Tetapi seringnya kita ini merasa nggak layak untuk mencapai sesuatu, atau kita merasa nggak pantas untuk mendapatkan kesuksesan. Jadinya apa? Kita nggak yakin dengan diri sendiri, kita nggak pede, kita minder dan lain sebagainya. Nah, caranya itu ya, dua saja cukup ya. Kita yakin kepada Tuhan bahwasanya sudah memberikan potensi yang kita perlukan untuk mencapai keberhasilan. Kemudian yang kedua, kita gali apa tepatnya potensi yang saya miliki untuk mencapai keberhasilan di bidang ini, begitu. Nah, konteksnya di bidang apapun ya, terserah Anda gitu. Contoh, kalau Anda seorang pengusaha sukses, maka bisa menanyakan kepada diri sendiri, apa potensi atau sumber daya yang saya miliki yang saya butuhkan untuk mencapai sukses bisnis ini, seperti itu. Nanti pasti akan ditemukan itu. Nah, ini konteksnya luas sih, bisa digunakan dalam hal apapun ya, dalam bidang bisnis, usaha, atau menjadi seorang guru yang hebat, menjadi seorang petani yang hebat, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini dan dipahami dengan mudah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.